Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Dwi Hapsari dengan NIM 2213353014 STR PLM. Akan berceramah singkat yang berjudul Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan dan kesehatan, hingganya kita bisa terus bersemangat untuk menyebarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat ini. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang pada hari kiamat nanti akan menjadi orang yang paling sibuk dan paling peduli kepada umatnya. Semoga kita menjadi salah satu dari umat yang tercatat sebagai orang yang senantiasa bersolawat kepada beliau. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, apakah selama ini kita pernah memperhatikan surah Al-Ikhlas? Ya, bila diamati dengan seksama, darilah ayat pertama, kedua, ketiga, sampai keempat pun tidak ada satu kita temukan kata ikhlas. Berbeda dengan surah An-Nas, di setiap ayatnya selalu ada kata An-Nas. Berbeda dengan surah Al-Falaq, di awal ayatnya ada kata Falaq. Pun demikian dengan surah-surah lainnya. Dari sini tampaknya kita mulai menyadari bahwa ikhlas itu tidak perlu ditulis, dikatakan, atau disampaikan. Karena Allah itu yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Artinya, karena Allah itu melihat seseorang dari hati dan amalnya yang ikhlas. Hadirin yang berbahagia, ikhlas artinya rela, tulus, dan murni. Dalam kehidupan yang singkat ini, ikhlas adalah rahasia hati yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 14 yang berbunyi, Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun, yang artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadirin yang berbahagia, pada ayat tadi ada kata mukhlishina lahuddin yang berarti orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah, orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah dan senantiasa mengharap ridho Allah semata. Bukan ridho teman, bukan ridho atasan, bukan ridho tetangga, ataupun ridho makhluknya. Lalu, apakah kita harus ikhlas saat beribadah kepada Allah semata? Tentu saja tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa meningkatkan kerelaan diri. Saat menuntut ilmu, kita harus ikhlas. Saat membantu orang lain, kita harus ikhlas. Saat bersedekah, kita harus ikhlas. Saat mendengar ceramah pun, kita juga harus ikhlas mendengar dan menyimaknya. Karena amalan akan tertolak jikalau seseorang tidak ikhlas. Sejatinya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya senantiasa menyandarkan amalan maupun perbuatan hanya untuk mengharap ridho Allah semata. Jika berharap atau ada embel-embel lain selain Allah, maka amal tersebut tertolak. Salah satu contohnya, sholat pura-pura khusyuk agar dipandang sebagai pribadi yang soleh dari orang lain. Maka darinya hadirin sekalian, marilah kita senantiasa belajar menjadi orang ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.